pagi teman-teman. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Di mana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifatnya, yaitu 9 Asmaul Husna, yang beberapa dari 9 Asmaul Husna itu telah kita bahas minggu-minggu lalu. Dan yang kedua adalah menyajikan fakta atau fenomena dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah kita semua dimudahkan dalam menuntut ilmunya dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk orang lain. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit materi yang telah kemarin kita bahas, di mana kemarin kita membahas dua sifat Allah, yaitu sifat Al-Bar dan sifat Allah Ar-Rauf, di mana Ar-Rauf artinya mempunyai arti Allah yang Maha Penyantun atau Allah yang Maha Dermawan. Saking dermawannya, kita tidak meminta pun ketika Allah sudah menghendaki ingin memberikan rezekinya kepada hambanya tersebut, maka Allah turunkan rezeki itu. Dan yang kedua adalah Al-Bar, yang artinya adalah Allah yang Maha Baik, di mana ketika kita melakukan hal sekecil apapun, perbuatan sekecil apapun, Allah sudah menghitungnya itu satu kebaikan. Contohnya dengan kita tersenyum. Jadi buat teman-teman, jangan lupa selalu tersenyum, tapi jangan keseringan juga ya. Tempatkan di mana kita harus tersenyum, karena sedekah yang paling amat mudah adalah dengan memberikan senyuman kepada saudara kita. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satu sifatnya, yaitu kita akan membahas sifat Allah Al-Fattah. Nah, baik teman-teman, mari kita bahas sifat Allah Al-Fattah ini, di mana nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Fattah ini memiliki 3 makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi keputusan dan hukum yang ditetapkan kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum bagi manusia dengan syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan pahala bagi orang-orang yang taat, serta menetapkan azab dan hukuman bagi para pelaku maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha memberikan keputusan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 26 yang berbunyi, قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. yang artinya adalah, katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui. Serta dijelaskan juga di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 89 yang berbunyi,
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang artinya adalah, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak yang adil, dan Engkaulah Maha Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada pemberi keputusan sebaik Allah Subhanahu wa taala, seadil Allah Subhanahu wa taala, karena bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-adil dan juga mempunyai sifat al-fattah, di mana Allah yang memberikan keputusan secara adil tanpa memihak kepada yang satu dan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan ketika menafsirkan ayat ini bahwasannya maknanya adalah, pisahkanlah antara kami dan kaum kami dan tolonglah kami atas mereka, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik hakim, dan karena Engkau adalah tidak pernah berlaku zalim selamanya, tidak pernah berlaku zalim kepada siapapun, walaupun hambanya itu selalu berbuat salah dan tidak pernah meminta ampunan kepadanya. Maka dari itu, pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keputusannya pada hari kiamat. Sedangkan pada ayat yang kedua tadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keputusannya di dunia dengan cara menampakkan kebenaran serta menolong para pemeluknya dan menghinakan kebatilan dari para pelaku kebatilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perbuatan kita, segala kelakuan kita, segala apapun yang kita lakukan di dunia ini. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, maka kita tidak akan bisa sembunyi dari penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama dari sifat Allah Al-Fattah. Dan makna yang kedua dari Allah mempunyai sifat Al-Fattah ini adalah membukakan pintu-pintu rezeki, yaitu kebaikan serta keberkahan bagi hamba-hambanya, sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surah Fatir ayat 2 yang berbunyi, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. yang artinya adalah apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, yaitu berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Itu makna kedua yang dapat diartikan dari sifat Al-Fattah. Dan makna yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Fattah ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada setiap hambanya yang terzolimi. Jadi ketika kita terzolimi oleh orang-orang, maka Allah lah yang dapat membantu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 19 yang artinya adalah, jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala Maha membuka manfaat agama dan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya memberikan hidayah bagi manusia dan membukakan pintu-pintu hati hambanya untuk mengenal Asmaul Husna serta hakikat keimanan yang dapat memperbaiki keadaan hidup kita, keadaan hidup mereka. Karena hanya Allah lah yang dapat membuka seluruh pintu-pintu yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Dan di antara pintu-pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya ini adalah
yang artinya adalah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepadaku dengan pujian dan sanjungan untuknya yang belum pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada seorang pun sebelumku. Jadi hanya Nabi Muhammadlah. Kemudian aku tersungkur bersujud di hadapannya. Lalu dia berfirman, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatlah kepalamu. Katakanlah, pasti engkau akan didengar. Mintalah, pasti engkau akan diberi. Berilah syafaat, pasti akan dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari. Itu pintu yang pertama yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu syafaat untuk kita bagian Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu taubat bagi hamba-hambanya, bagi kita yang tergelincir, yang terjerumus, yang masuk ke dalam lubang di mana kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia ketika ada hambanya yang berbuat maksiat kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa, untuk orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Allah ini Maha Pembuka pintu taubat sekalipun kita berbuat maksiat berkali-kali, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintu taubat untuk kita yang benar-benar meminta taubat kepadanya, karena Allah memiliki sifat Al-Ghafar, Sang Maha Penerima Ampunan. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu langit untuk menurunkan keberkahan, yaitu berupa hujan dan kebaikan lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. yang artinya adalah jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surah Al-A'raf ayat 19. Contohnya adalah ketika sekarang banyak terjadinya banjir, longsor, terusnya dan masih banyak hal lainnya, itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, di mana mereka banyak manusia-manusia yang menggunakan tangannya untuk mendapatkan kebahagiaan dirinya sendiri tanpa memikirkan kebahagiaan orang lain. Contohnya yaitu seperti menebang pohon sembarangan yang ada di dalam hutan. Karena kenapa? Ketika pohon-pohon ditebang dan turun hujan, itu akan menyebabkan terjadinya longsor, banjir, dan lain sebagainya, yang mana itu akan menyebabkan kerugian untuk orang-orang lain yang ada di dekatnya. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu untuk beramal soleh bagi hambanya yang beriman sebelum dia wafat. Nah, teman-teman, itulah makna dari ketiga sifat Allah Al-Fatah
ketika kita mencurahkan unek-unek yang ada di dalam hati kita. Nah, baik teman-teman, setelah kita mengetahui makna dari Al-Fattah ini, Allah yang Maha Pembuka Rahmat dan Allah yang Maha Memberi Keputusan, maka selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan memberikan beberapa contoh dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kebesaran Allah. Ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang dapat kita langsung rasakan seperti fenomena alam, ataupun yang tidak dapat kita rasakan seperti adanya surga dan neraka. Itu semua tidak luput dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun segala fenomena yang ada di alam di muka bumi ini atau hal-hal yang kita rasa aneh, yang kita temui, kita tidak bisa menganggap itu sebagai hal yang berlebihan. Tapi justru segala kehadiran fenomena tersebut tidak terkecuali menjadi peringatan bagi kita untuk mempertebal keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut Ibu akan menyampaikan beberapa contoh dan informasi mengenai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kapal dan bahtera lautan. Pernahkah kita berpikir bagaimana caranya sebuah benda bisa mengapung di atas air? Di saat semua benda yang diletakkan di atas air kecuali pasti akan tenggelam. Dan sungguh semua itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura yang berbunyi, ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berada di tengah yang sedang berlayar di lautan dan seperti gunung-gunung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah contoh burung-burung yang ada di langit. Tidakkah kita memperhatikan bagaimana seekor burung dapat dengan mudah terbang di angkasa tanpa ada penopang di sekelilingnya? Apa semua itu berkat ia memiliki sayap? Atau karena kebesaran Allah? Dan Allah langsung menjawabnya. Dan sungguh jawabannya telah Allah jelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Jadi menurut logika kita mungkin itu sesuatu hal yang aneh, tapi bagi Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Dan yang ketiga adalah adanya siang dan adanya malam. Adanya siang untuk kita beraktivitas dan adanya malam untuk kita beristirahat. Apakah semua itu hanya kejadian fenomena alam biasa? Tentu tidak. Atau memang sudah diambil oleh Sang Maha Kuasa? Ya, bukankah Allah telah berfirman dalam menjadikan malam dan siang, bahkan bulan yang menerangi malam sebagai salah satu bentuk kebesarannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 37 yang berbunyi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi
air laut itu berpisah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan kebesarannya dengan memperlihatkan air sungai dan air laut menjadi berdampingan. Dan tidak ada yang melampaui satu sama lain kecuali pada batas yang telah ditetapkannya. Sebagaimana firman Allah yang artinya adalah, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang satu tawar lagi segar dan yang lainnya asin lagi pahit, segar dan yang asin. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Bahkan di ayat yang lain Allah juga mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan, serta bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Dan yang kelima adalah surah Al-Fatihah. Pernahkah kita membaca sebuah buku atau sejenisnya dalam satu hari minimal sebanyak 7 kali? Sebanyak 17 kali. Ayo ngaku, siapa yang suka membaca buku melebihi 17 kali? Ibu yakin anak-anak ibu semuanya rajin membaca ya? Membaca WhatsApp, bukan membaca buku. Nah teman-teman, jangankan membaca 17 kali, dalam satu kali membaca kita sudah amat dirundung rasa kejenuhan, bete, bosan, dan lain sebagainya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya surah Al-Fatihah ini menjadi bukti salah satu tanda kebesaran Allah. Bahkan sampai dengan detik ini belum pernah terjadi kasus ada orang bosan membaca surah Al-Fatihah. Padahal kita membacanya sehari 17 kali tanpa henti. Lalu masihkah kita ragu bahwa Al-Quran ini bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dari itu pula kita bisa mencontohkan, kita bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran ketika kita melakukan sholat 5 waktu. Dan yang keenam adalah sumur yang bertasbih. Nah, pada tahun 2013 lalu, warga Lubuk Rukam, Peninjauan Ogan, Komering, Ulu Oku dikejutkan dengan adanya sumur yang bertasbih. Bahkan pada saat itu orang-orang rela mengantri untuk mendekat ke bibir sumur dan membuktikan sendiri kebenaran itu. Entah benar atau tidak, bukankah dengan kejadian itu menjadi salah satu tanda kebesaran Allah dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang ketujuh adalah Mekah dan Madinah yang bersinar di luar angkasa. Mekah dan Madinah adalah dua kota suci yang tidak ada kota suci lainnya kecuali dua kota ini. Karena kecuali dua kota ini, seorang astronom India yang bernama Sunita William memperlihatkan foto yang diambil dari satelit NASA atau Badan Antariksa Amerika mengenai dua kota ini, yang dimana di dalam foto tersebut ternyata ada dua kota yang terlihat lebih terang, bahkan bersinar dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di muka bumi ini. Sungguh Masya Allah, luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah astronot yang mendengar suara azan di antariksa. Sungguh tidak masuk akal bukan kalau kita tidak meyakini akan adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bersinar, astronot muslim asal Malaysia bernama Syekh Muzaffar Syukron juga mendengar suara azan di antariksa pada saat ia mengorbit di angkasa pada tahun 2007, yaitu tanggal 10 Oktober, yang mana pada saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Hal ini terdengar mustahil bagi kita karena kita tahu luar angkasa adalah ruangan hampa yang kedap suara, di mana kita tidak bisa mendengar suara apapun. Tapi sungguh tidak ada yang tidak mungkin apabila ia Allah telah berkehendak. Yang kesembilan adalah Al-Quran yang tertua yang terjaga dari kebakaran. Sebuah mushaf Al-Quran yang dipercaya sebagai Al-Quran tertua di Asia
ditakdirkan panas bisa menjadikan sejuk sebagaimana api yang tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir adalah pohon seperti orang yang sedang lumpuh. Di pedalaman hutan Sydney, Australia, terdapat sebuah pohon unik yang dimana pohon tersebut seperti sedang melakukan urutan dalam ibadah sholat, yaitu orang yang sedang lumpuh. Entah itu hanya fenomena alam, entah itu hanya fenomena alam biasa, atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kejadian ini dapat mendekatkan kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Salasa al-Usul, beliau menyampaikan, apabila ditanya kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, maka jawablah dengan tanda-tanda kekuasaan dan makhluk-makhluknya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan, dan juga segala makhluk yang diciptakannya, baik di bumi maupun di langit, baik di dasar lautan maupun di atas daratan. Karena sungguh semua itu adalah bentuk dari segala kebesaran dan kekuasaannya. Tidak ada yang pantas untuk menggambarkan kebesarannya. Bahkan apabila lautan menjadi tintanya juga tidak cukup untuk menuliskan segala kebesarannya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Tapi sebelumnya, untuk dapat memahami dan meyakinkan materi ini, maka simaklah video berikut. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Vettem du Allah te adorim, vettem pretedim kerkoim. Allahu
j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجد راجكوكو مثل رازاني أمرازتو. الله 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 الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Bitten to Allah.
তো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর ও নদী। Written to Allah. Setelah melihat tayangan video tersebut, semoga Allah senantiasa mudahkan kita, mudahkan langkah kita dalam beribadah kepadanya, dan dimudahkan dalam menjalani segala kehidupan yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.